Abu Sufyan pernah dijemput oleh Hercules. Hercules salah seorang pemimpin Kristen yang terlibat dalam peperangan Mu'tah juga. Pada tahun ke-6, saya ingat tahun ke-6, setelah perjanjian damai Hudaybiyah, Nabi banyak tulis surat kepada pembesar-pembesar raja-raja di mana, di Persia, Romawi, Mesir, dan Bahrain, dan beberapa negara yang lain. Di antara dihantar surat adalah Hercules. Dalam surat itu dikatakan kepada Hercules, ketua Romawi, ila Herakl azimur Rum. Surat yang mukaddimahnya bahasa diplomasi kepada Hercules azimur Rum, yakni dihargai kedudukannya sebagai seorang penguasa daripada kalangan Romawi. Katanya, assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mahu mengikuti hidayah. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, engkau akan selamat. Dan engkau akan mendapatkan ganjaran 2 kali ganda. Kalau kamu berpaling, maka kamu akan menanggung dosa kamu dan dosa pengikut kamu. Dosa kamu dan dosa pengikut kamu. Maka dibaca surat itu oleh Hercules, ingin membuktikan tentang orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi. Waktu itu ada kafilah datang daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Dijemput oleh Hercules, datang ke istana. Setelah perjanjian damai Al-Hudaybiyah, Abu Sufyan datang, lalu bersama dengan Abu Sufyan ramai daripada orang-orang Quraisy. Kata Hercules mengatakan, siapa di antara kamu orang yang paling dekat dengan orang yang mendakwa sebagai nabi? Waktu itu yang paling dekat nasabnya adalah Abu Sufyan. Panggil Abu Sufyan, suruh maju berhadapan. Kata Hercules mengatakan, Hercules tak berbahasa Arab tapi berbahasa Romawi, mengatakan kepada penterjemahnya, bagi tahu kepada orang-orang di belakang, orang-orang bersama dengan Abu Sufyan, aku akan tanya kepada dia beberapa soalan. Kalau dia tipu, bagi tahu kepada aku. Kata Abu Sufyan mengatakan, kalau bukan oleh kerana aku malu karena menipu, aku akan jawab soalan Hercules dengan tipu. Tapi karena takut malu, dia tak berani tipu. Soalan pertama disoal oleh Hercules kepada Abu Sufyan tentang Nabi. Pertama soalan tentang nasab. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi? Kalau nasab tidak mempunyai makna, maka tidak menjadi soalan pertama kepada Hercules menanyakan tentang nasab Nabi. Kita sudah bahaskan nasab pada kelas yang lalu. Karena nasab ini menyentuh tentang maruah seseorang, dan tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah kecuali bernasabkan dengan nasab yang mulia. Supaya tidak ada cacat kepada Nabi yang nasabnya ada yang tak betul. Maksudnya nasab tidak betul. Nasab itu bila nasab akan dianggap nasab kalau ada perkawinan yang sah. Kalau perkawinannya tidak sah, maka tidak sah nasabnya. Ingin memberitahukan perjalanan keturunan Nabi sampai kepada Nabi, semuanya adalah daripada pernikahan yang sah, pernikahan yang sah, pernikahan yang sah sampai kepada Nabi SAW. Dijaga nasab Nabi oleh Allah supaya Nabi tidak dilahirkan daripada rahim hasil daripada selain daripada nikah. Kata Hercules mengatakan, bagaimana nasabnya pada kamu? Kata Abu Sufyan mengatakan, dia dzu nasab, orang yang mempunyai nasab yang mulia. Kemudian ditanya, adakah daripada orang tuanya yang mendakwa dirinya sebagai Nabi? Abu Sufyan mengatakan tidak ada.
Adakah di antara orang tuanya ada yang menjadi raja? Dia kata tidak ada. Pengikutnya orang yang kaya atau orang miskin? Kata Abu Sufyan orang miskin. Yang mengikuti dia itu bertambah atau berkurang? Dia kata bertambah. Adakah yang mengikut itu akan keluar daripada agamanya kalau sudah beriman? Abu Sufyan mengatakan tidak. Adakah dia pernah berkhianat? Abu Sufyan mengatakan tidak. Adakah dia pernah berdusta? Kata Abu Sufyan mengatakan tidak. Justru dia digelari sebagai seorang yang jujur. Soalan demi soalan ditanya oleh Hercules, dijawab oleh Abu Sufyan. Last sekali baru Hercules memberikan jawaban. Aku tanya kepada kamu tentang nasab dan kamu kata nasabnya adalah nasab yang mulia. Katanya demikian setiap nabi pasti diutus oleh Allah daripada nasab yang mulia. Saya tanya kepada kamu, adakah dia ada keturunannya yang mendakwa dirinya sebagai nabi? Kamu kata tidak ada. Kalau ada, maka orang akan tuduh dia kalau dia sedang ingin membawa ajaran yang dibawa oleh orang yang mendakwa daripada keturunannya sebagai nabi. Tapi itu tidak ada. Ketika aku tanya kepada kamu, adakah di antara keturunannya yang menjadi raja? Kamu kata tidak. Kalau ada yang menjadi raja, mungkin orang ini nak tuntut kerajaan untuk nenek moyangnya. Saya tanya kepada kamu, adakah dia berdusta? Kamu jawab tidak. Kalau kepada manusia tak berdusta, apatah lagi kepada Tuhan nak berdusta? Saya tanya kepada kamu, adakah dia pernah mengingkar janji? Kamu kata tidak. Demikian juga perkara akan mengaibkan kepada seseorang bila mana ia mengingkar janji. Aku tanya kepada kamu, adakah beriman orang kaya atau orang miskin? Kamu jawab orang miskin. Demikian para nabi semua pengikut pertamanya kalangan orang-orang miskin. Aku tanya kepada kamu, pengikutnya bertambah atau berkurang? Kamu kata bertambah. Demikian juga bila mana orang beriman. Adakah di antara mereka ada yang keluar daripada agamanya? Kamu kata tidak. Demikian kalau iman sudah menyatu di hati dan sanubari, tak akan terkeluar daripada hatinya. Demi Allah, katanya Hercules mengatakan, kalau jawaban kamu itu betul, orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi itu kuasanya atau agamanya akan sampai ke negeri yang aku pijak ini. Hercules pun sudah tahu kalau agamanya akan sampai ke negerinya. Katanya, aku tahu akan adanya nabi akhir zaman, tetapi aku tidak menyangka kalau nabi itu daripada golongan kamu, yakni daripada bangsa Arab. Disangka oleh Hercules nabi akhir zaman adalah keturunan daripada Bani Israel. Maka ketika itu orang yang di sekeliling Hercules mulai sudah bising. Ketika Hercules mengatakan kepada padri-padrinya, apa kata kita beriman kepada nabi ini? Padri-padri pun melompat ingin cari pintu keluar, ditutup pintu keluar oleh Hercules dan tidak diizinkan. Hercules mengatakan, aku ingin menguji kamu saja sejauh mana kesetiaan kamu kepada agama kamu. Padahal dia sayangkan dengan dia punya kursi. Kalau ini padri-padri dan semua menteri-menterinya tak sokong dia, maka kursinya pun juga akan hilang daripada Hercules. Maka Hercules pada ketika itu tipu kepada padri, tipu kepada menterinya karena sayangkan kursi Hercules. Tapi dalam hati Hercules tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi penutup kepada para Nabi. Katanya, kalau aku kata Hercules mengatakan, kalau aku yakin boleh sampai kepada dia, aku akan sampai dan aku akan cuci kakinya. Tapi Hercules yakin kalau dirinya tak akan mungkin sampai kepada Nabi SAW karena akan dibunuh sebelum sampai kepada Nabi. Sebab kalau Hercules keluar daripada agamanya dan beriman kepada Nabi, pertama yang akan bunuh Hercules adalah pengikutnya daripada padri-padri itu. Tapi kalau Hercules bijak, dia paham surat Nabi. Nabi kata, kau masuk Islam, kau selamat. Nabi memberikan garanti, Islam, kau selamat. Dia tak paham. Faham tuh, sehingga terlibat dalam peperangan Mu'tah. Hercules pun juga. Walihada dalam perbincangan ahli sejarah, adakah Hercules termasuk orang yang beriman menyimpan imannya ataupun tidak? Daripada sejarah yang membuktikan perbualan Hercules dengan Abu Sufyan meyakini kenabian
Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ramai daripada jumhur mengatakan kalau dia tidak memeluk kepada agama Islam, memang betul tahu Nabi Muhammad adalah Nabi, akan tetapi tidak beriman kepada Nabi. Apa yang menyebabkan beliau menolak untuk beriman kepada Nabi? Kursi kepemerintahan yang yang Hercules enggan untuk melepaskannya. Falhasil, cerita tentang bagaimana Nabi pada kitab-kitab yang terdahulu adalah begitu jelas. Daripada beberapa dalil yang saya sebutkan sebentar tadi, maka kata Buhairah mengatakan kepada Abu Talib, irji' bihi, anak saudara engkau ni bawa balik. Wahdhar alaihi Yahud, hati-hati daripada sikap orang Yahudi. Fa wallahi la in ra'awhu huna la yublaghunnahu syarra. Demi Allah, kalau Yahudi tahu, kalau bangsa Yahudi tahu ini budak, yakni Rasulullah ada di tempat saya sekarang ini, maka akan menimpa bahaya kepadanya, yakni akan dibunuh oleh orang Yahudi. Fa innahu kainun libni akhika hadha sya'nun azim. Sesungguhnya akan berlaku kepada anak saudaramu ini satu kejadian yang begitu agung dan besar, yang maksudnya adalah kenabian. Yahudi, maksud Buhairah akan membunuh kepada, Buhairah memberitahukan kalau Yahudi tahu akan membunuh kepada Nabi, disebabkan oleh kerana kaum Yahudi memang meyakini akan Nabi SAW, akan Nabi akhir zaman, tapi mereka mahukan Nabi itu daripada bangsa Yahudi. Di dalam Al-Quranul Karim, penutup kita punya kelas sekarang ini, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang Yahudi dahulu bila mana berperang melawan kepada orang-orang Ansar. Mereka mengatakan, kalau datang kepada kami Nabi akhir zaman yang dijanjikan kepada kami untuk datang, dan tanda-tandanya sudah dekat kedatangan Nabi itu, kalau Nabi itu datang, kami akan sokong Nabi itu dan kami akan perangi kamu wahai Aus dan Khazraj, yakni kaum Ansar, kami akan perangi kamu seperti mana peperangan yang terjadi di kaum Iram dan juga kaum Ad, yakni dihancurkan sehancur-hancurnya. Aus dan Khazraj, dua puak yang hidup di kota Madinah ketika itu, kerap berlaku peperangan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi beritahu, kalau Nabi yang kami nanti datang, kami akan perangi kamu dengan Nabi itu sebagaimana pembantaian atau peperangan kepada kaum Iram dan kaum Ad, yakni kami akan hancurkan kamu sehancur-hancurnya. Jadi kalimat Nabi itu selalu menjadi slogan kepada orang-orang Yahudi, dan itu selalu dengar oleh kaum Ansar. Jadi kaum Ansar dah tahu suara akan datang Nabi yang bagi tahu orang Yahudi. Sehingga ketika kaum Ansar pergi ke haji pada tahun ke-11 daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar ketika masuk ke kota Mekah untuk haji, di pintu utama masuk kota Mekah, mereka sudah diberitahu, hai, ingat, di dalam Mekah tu ada orang gila namanya Muhammad, kalau cakap jangan kamu dengar. yakni flyers disebarkan. Manusia ini punya rasa ingin tahu tinggi. Kaum Ansar yang awalnya tak kenal kepada Nabi, kalau Nabi itu ada di kota Mekah, hanya dengar slogan saja atau suara yang diangkat oleh Yahudi. Ketika masuk ke kota Mekah, tujuannya pergi ke haji. Di pintu masuk kota Mekah diberitahu, kalau ada orang namanya Muhammad cakap, kamu dengar, dia orang tak waras. Maka dia pun ingin tahu siapa orang yang tak waras itu. Dia pergi dengar Nabi SAW. Kata mereka di antara As'ad bin Zurarah, ada beberapa orang lagi sahabat Ansar, jangan-jangan ini Nabi yang selalu disebut-sebut oleh orang Yahudi itu. Baik kita beriman dulu sebelum mereka beriman. Maha suci zat
yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Yang menanti kedatangan Nabi kaum Yahudi, ketika Nabi diutus mereka tak mau beriman. Golongan yang tak kenal kepada Nabi, kaum Aus dan Khazraj, yang kaum Yahudi mengatakan akan memerangi mereka dengan Nabi Muhammad, justru yang akan diperangi oleh orang Yahudi beriman kepada Nabi. Rahasia hidayah. Makanya kalau orang dapat hidayah itu satu anugerah terbesar diberikan oleh Allah. Berapa ramai orang tahu akan hidayah tapi tak dapat hidayah. Berapa ramai orang tahu kebenaran tapi tak terpanggil untuk menerima kebenaran itu. Kalau Anda mendapatkan hidayah, syukuri itu nikmat hidayah, karena ramai orang yang kehilangan nikmat al-hidayah. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ini menceritakan tentang Yahudi ketika datang kepada mereka kitab, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kepada kitab-kitab mereka, yakni kaum ahlul kitab. Wa kanu min qablu, mereka ahlul kitab Yahudi itu dahulu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihun itu meminta pertolongan atau meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kalau diutus Nabi Muhammad kepada kami orang Yahudi, kami akan perangi kamu, kami akan binasakan kamu, kata mereka orang Yahudi. Dalam sandaran yang lain mengatakan dengan kedudukan Nabi Muhammad yang akan diutus kepada kami, maka mereka meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walhasil mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum, ketika Nabi datang kepada mereka, ma'arafu, dengan sifat-sifat yang mereka tahu, yang mereka kenal, bukan tak kenal. Itu Buhairah yang saya ceritakan tadi, macam mana kenalnya kepada Nabi, sehingga Abu Talib pun diberitahukan perkara yang Abu Talib tak tahu. Abu Talib mengatakan, ini anakku, kata Buhairah, dia bukan anakmu. Pada first time dia jumpa Hercules, dengan hadis yang saya bacakan panjang lebar sebentar tadi, bagaimana kenal persis. Walihada katanya falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang Nabi kepada mereka dengan sifat-sifat yang mereka kenal pasti tentang Nabi, kafaru bih, mereka kufur kepada Nabi. Apa sebab kufurnya? Katanya Nabi bukan daripada Bani Israel. Nabi pun daripada mana Yahudi nak dia tentukan. Yang utus Nabi bukan dia, tapi dia nak Nabi daripada golongan mereka sendiri. Allahu a'lam mentality macam mana mereka punya. Allah pun nak diatur dengan dia. Mereka yang tak punya langit, tak punya bumi, tak cipta apapun juga. Ini bagaimana sifat al-isti'la. Tahu al-isti'la? Sifat meninggikan diri. Katanya, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka mengatakan tak ada yang masuk syurga kecuali kaum Yahudi dan Kristen. Macam dia beli itu syurga, macam dia punya. Dan mereka juga mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini anak kesayangan Allah, yakni makhluk yang disanjung oleh Allah Subhanahu dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan waqalu lan nadkhulal lan nadkhulan nar illa ayyaman ma'dudah, kami tak akan masuk neraka, kalaupun ada yang masuk neraka itu pun dalam masa yang singkat. Kalau ada di antara kami, kata mereka orang Yahudi, dalam Quran Allah katakan, kalau ada di antara kami yang masuk neraka, itu pun dalam masa yang singkat. Selepas itu kamu semua masuk neraka kekal. Allahu a'lam. Kalau Allah disikapi begitu oleh orang Yahudi, Nabi pun berkali-kali ingin diperangi dan dibunuh, apatah lagi manusia kaum muslimin sekarang ini yang kononnya nak buat damai ke wala entah perjanjian 1001 perjanjian daripada 68 sampai sekarang.
Tidak berlalu hari dan tahun kecuali semakin tertindas umat Islam. Mana ada perjanjian untuk sampai kepada peringkat perdamaian kalau setiap hari justru yang berlaku adalah lawan daripada yang diharapkan melalui perjanjian tadi. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha Yahudi Kristen sehingga kau ikut dengan dia. La tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala ahaduhum juhra dabbin la dakhaltumuh. Kamu akan ikut kepada orang-orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang biawak, kamu pun masuk lubang biawak. Dalam riwayat yang lain, kalau ada di antara itu yang mendatangi ibunya, berzina dengan ibunya, kamu pun akan buat. Yakni perkara yang tak logik, tidak masuk akal pikiran waras, bercanggah dengan fitrah seperti berzina dengan ibunya. Kalau mereka buat, kamu pun akan buat. Karena syiddatul ittiba', karena terlalu mengikuti orang itu, golongan itu, sampai perbuatan mendatangi ibu kalau mereka buat, orang Islam pun akan buat. Kata Nabi, kata sahabat mengatakan, mereka tuh siapa ya Rasulullah yang diikuti sampai begitu? Kata mereka, para sahabat mengatakan, adakah engkau maksudkan Yahudi dan Kristen? Kata baginda Rasulullah, kalau bukan mereka siapa lagi? Kepastian yang ditunjuk oleh Nabi. Kita punya sistem ekonomi ikut Yahudi, kita punya sistem kemasyarakatan ikut Yahudi, kita punya budaya, cara gaya hidup, pakaian kita ikut pun Yahudi, kita punya cara perbualan pun ikut mereka. Dalam segala aspeknya, apa yang tertinggal daripada budaya ketimuran yang perlu untuk dilestarikan oleh umat Islam, sehingga kita umat Islam kehilangan identiti kita sendiri yang Allah kasih, itu pun dah kehilangan. Apalagi yang akan diharapkan oleh golongan kalau sudah identitasnya hilang, dan lebih kepada perbuatan orang-orang Yahudi ataupun Kristen. Tidak berlaku perkara yang sedemikian kecuali pembenaran apa yang diberitahukan oleh Nabi tentang nasib umat ini di dalam mengikuti kaum Yahudi ataupun Kristen. Dan tidak ada jalan untuk lepas daripada itu kecuali kita kembali kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Selagi masih ikutan kita adalah mereka, selagi itu umat ini akan terbawa dalam arus yang begitu lebih jauh daripada prinsip-prinsip agama. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas kelewatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkati majelis kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala himmah dan semangat untuk meneladani junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kepada hati dan jiwa kita, minda kita mengenali Rasulullah SAW, akhlaknya, sikapnya, tindakannya, untuk lahir dalam hati dan jiwa kita sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi, sanjung kepada Nabi, dan menyebarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik.